Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konfigurasi DHCP server di Debian 6. Tentunya masih di VirtualBox. Pertama, untuk konfigurasi DHCP server, kita harus tentukan dulu IP address-nya yang akan di-setting dan yang akan diberikan ke klien itu berapa. IP-nya berapa, networknya berapa, netmasknya berapa, range-nya, dan sebagainya. Nah, untuk perhitungan manualnya, saya tidak akan jelaskan kali ini. Silahkan browsing di Google, di internet. Untuk kali ini kita akan tentukan IP address-nya menggunakan aplikasi IP Calculator. Saya punya aplikasi IP Calculator di sini. Kita buka. Nah, kita masukkan IP-nya. Contoh yang akan kita buat adalah IP-nya 10, 10, 10, 100 untuk IP servernya. Nah, untuk subnet masknya kita pilih yang kalau ini per 24 ya, per 25, per 26, per 27 misal kita pakai per 27 subnettingnya. Per 27 langsung jadi ini subnet ID-nya atau biasa disebut network atau disebut net ID. Ini broadcast-nya. Ini rank-nya. Nah, ini IP yang akan kita konfigurasi kali ini. Kita catat dulu di Notepad. Nah, kita catat di Notepad, fontnya kita besarkan dulu. Nah, IP-nya adalah 10, 10, 10, 100. Nah, ini adalah hasil perhitungan kalau misalkan ketemu soal, biasanya soalnya begini. 10, 10, 10, 100 per 27. Benar ya, 24, 25, 26, 27 ya. Tuh, per 27 jadi IP-nya ini yang akan digunakan di server. Terus subnet masknya 255 255 255 224. Terus networknya atau subnet ID biasa disebut, atau disebut juga biasanya net ID 10 10 10 96. Terus broadcast-nya broadcast 10 10 10 1 2 7. Nah, untuk rank-nya, rank IP-nya, nah rank IP itu adalah IP yang akan diberikan ke klien. Rank IP-nya berarti dari 10 10 97 sampai 10 10 10 1 2 6. Ini adalah IP yang akan kita konfigurasi nanti. Selanjutnya, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, untuk praktek DHCP server di VirtualBox memang agak ribet dibandingkan praktek DNS server, web server, dan yang lain, karena Anda harus punya virtual mesin untuk kliennya. Kalau dicek di sini di Windows-nya langsung biasanya susah. Yang gampang adalah Anda bikin virtual mesin. Anda akan bikin virtual mesin yang isinya sistem operasi buat kliennya. Contoh saya di sini pakai Windows 7 ya. Ini sudah saya install Windows 7 di dalamnya sebagai kliennya nanti untuk pengecekan ke DHCP server. Nah, untuk servernya, DHCP servernya Anda bisa install dulu ya, Anda bisa install dulu, atau kalau saya punya file asli ini. Maksudnya file asli ini adalah file hasil instalasi hasil instalasi Debian 6 yang belum dikonfigurasi sama sekali. Jadi baru fresh install gitu. Baru habis diinstal, belum diapa-apain.
Karena untuk praktek, masa saya harus install dari awal, kan lama ya. Install Debian-nya dari awal, baru konfigurasi kan lama. Jadi saya simpan file asli ini, nanti tinggal saya clone file asli ini, kasih nama DHCP server. Lanjut clone. Nah, jadi saya nggak usah install dari awal ya. Tinggal file asli itu saya clone, itu adalah isinya Debian 6 yang sudah diinstal, tinggal dikonfigurasi gitu. Enaknya pakai Oracle VirtualBox, itu ada fitur clone-nya, jadi Anda tidak usah install dari awal. Nah, ini sudah jadi virtual mesinnya. Sekarang kita buka virtual mesinnya. Kita scale tampilannya, bisa pakai klik ini, scale mode, klik tilik atau klik view atau scale mode kalau bahasa Inggrisnya ya view ya. Scale mode atau pakai shortcut CTRL sebelah kanan, terus huruf C. Nah, ini tampilan udah di scale, kita bisa memaksimiskan tampilannya. Sekarang kita tinggal login pakai root, password. Nah, pertama kita harus edit dulu IP address-nya. Seperti biasa, perintahnya nano etc network interface. Kenapa saya ngetiknya kelihatan agak cepet ya? Karena saya nggak ngetik satu-satu kayak gini. Network, aduh, lama. Terus biasanya suka salah pencet. Saya pakai tab, misal tab, network net tab, interface int tab. Nah, jadi ngetiknya lebih cepat dan mengurangi kesalahan pengetikan. Enter. Seperti biasa kita edit ininya, ganti pakai auto. DHCP-nya kita ganti pakai static. Terus masukin address 10 100 seperti yang tadi kita buat. Kita konfigurasi. Netmask-nya 255 berapa tadi ya? Oh ya, 224 dengan network 96 dan broadcast-nya 127. 224, network-nya 10 96, broadcast-nya 10 127. Kita cek lagi, takut salah. 96 224 127. Tuh ya. Simpan. Selanjutnya kita seperti biasa kita restart networkingnya. Kalau udah ngedit IP atau masukin IP address, kita networkingnya harus di restart supaya konfigurasi yang kita tadi masukkan itu bisa berjalan. If config untuk mengecek konfigurasi yang kita buat tadi apakah sudah benar atau belum. Nah, kelihatan di situ sudah. Sekarang kita tinggal install DHCP-nya. Install dulu DHCP servernya, perangkat, optical atau klik input, device, terus pilih Debian DVD satunya, klik, kita scale lagi tampilannya. Perintahnya seperti biasa kalau mau install di Debian, apt-min-get install DHCP 3 strip server. Nah, ini paket yang harus diinstal kalau kamu mau praktek DHCP server. Enter. Yes. Enter. Nah, kalau Anda melihat ada di situ tulisan violet warna merah,
jangan dulu khawatir, itu bukan kesalahan, karena memang DHCP servernya belum dikonfigurasi. Akhirnya pas menjalankan DHCP-nya failed karena tidak sinkron antara DHCP server dengan IP yang kita masukkan tadi. Kita edit DHCP-nya. Cara ngeditnya, kita nano etc dhcp dhcpd.conf. Jadi untuk ngedit DHCP filenya ada di sini. Enter. Kita cari, ini ada 107 baris ya, 107 line, 107 baris konfigurasi DHCP server. Yang mana yang harus dikonfigurasi? Cari file, cari baris slightly different. Pokoknya ya, ingat kata itu. Nah, ini. Cari baris ini. Karena di sini tempat kita konfigurasi DHCP servernya. Langkah pertama, hapus tanda pagar yang ada di depan baris-baris ini, ya. Tanda pagar di dalam konfigurasi Debian atau mungkin di dalam bahasa pemrograman juga sama. Tanda pagar itu fungsinya untuk menonaktifkan sebuah script atau sebuah baris konfigurasi. Jadi kalau ada tanda pagarnya di depan, si konfigurasi itu nggak akan jalan. Ya, dianggapnya dinonaktifkan, hanya dianggap sebuah komentar gitu. Atau note atau catatan. Kita hapus pagarnya dari mulai baris yang ini terus sampai ke baris yang ini. Nah, ini hati-hati ada kurung kurawal. Ya, kurung kurawal ini adalah tanda dari akhir dari sebuah konfigurasi, ya. Nah, subnet ini kita masukkan IP networknya. Networknya tadi berapa? Kita lihat. Networknya adalah 10.10.10.96. Nah, ini berarti 96. Netmasknya kita lihat 255.255.224. Oh, sudah sama ya. Sudah sama kebetulan netmask sudah sama, jadi nggak usah dirubah ya. Kalau beda tinggal diedit aja. Terus ranknya, rank IP-nya dari 97 10.10.10.97 sampai 10.10.10.126. Jadi ranknya ini dari 10 nggak ada titiknya, 10.10.10.97 spasi ya, 10.10.10.127. Tadi berapa ya? Kita lihat. Oh, bukan 127, 126 ya. Salah. Jadi sampai 126. Rank IP-nya jadi dimulai dari, ini IP awalnya 97 dan IP akhirnya 126. Jadi klien tidak akan mendapatkan IP di luar dari rank yang sudah ditentukan. Jadi dia akan dapat IP dari 97 sampai 126. Mungkin dia dapat 100 atau mungkin dapat 99. Itu jadi fungsinya rank itu di situ untuk menentukan berapa host yang bisa terkoneksi, berapa IP-nya. Nah, selanjutnya option domain name server itu kita hapus. Kita masukin IP servernya. Nah, option domain name, kalau misalkan Anda punya DNS server, ini bisa dimasukkan. Ya, sebagai contoh saja, www.smafty.com. Option routers itu kita masukkan IP server saja. IP server. Option broadcast address. Option broadcast address itu dimasukin broadcastnya tadi berapa? Broadcastnya kita lihat 127. 127. Nah, ini adalah baris yang harus dikonfigurasi atau yang harus diedit kalau Anda praktek DHCP server. Simpan, yes, enter. Sekarang tinggal di restart service DHCP-nya, ya. Service isc strip DHCP strip server restart. Nah, ini untuk perintah merestart DHCP. Kalau mau nanti ada kesalahan terus diedit DHCP.conf-nya,
harus direstart lagi DHCP-nya, ISC DHCP servernya harus direstart lagi. Setiap ada perubahan harus direstart servisnya. Enter. Ada violet 1 kali. Jangan dulu khawatir, biasanya memang suka violet pertama kali di restart, suka violet. Kita ulangi sekali lagi perintah untuk merestartnya. Nah, sekali lagi, enter. Tidak ada violetnya, itu berarti mengindikasikan konfigurasi yang tadi kita buat itu udah benar. Tapi untuk membuktikannya, sekarang kita cek di Windows 7 kliennya. Ini diminimizekan saja. Sebelum buka Windows 7 client, kita harus setting dulu jaringannya atau networknya. Networknya kita setting jangan NAT, tapi jaringan internal atau internal network kalau VirtualBox Anda bahasa Inggris. Klik jaringan internal dan pastikan tipe adaptornya yang ini itu sama dengan tipe adapter yang Windows 7 client. Windows 7 client juga harus networknya harus pakai jaringan internal atau internal network. Oke. Nah, sekarang klik virtual machine Windows 7 clientnya. Kita lihat jaringannya apakah sudah sama, karena jaringannya harus sama. Oh, Windows 7 clientnya dia masih NAT ya, masih NAT. Kita samakan dengan yang DHCP server, virtual machine DHCP server, kita pakai jaringan internal. Untuk melihat konfigurasi lebih lanjut di sini sama ya, Intel Pro 1000 MT desktop. Oke. Sekarang tinggal kita jalankan Windows 7 kliennya. Double klik atau klik mulai. Jadi kita menjalankan 2 buah virtual machine. Memang membutuhkan spesifikasi komputer yang agak medium ke high ya. Jadi harus agak spesifikasi komputernya harus agak tinggi. Kenapa? Karena dia membutuhkan proses yang lebih besar. Kita ibaratkan menjalankan 2 buah komputer gitu ya. Jadi ini sebagai kliennya, yang ini itu sebagai servernya. Kita akan coba buktikan apakah konfigurasi yang tadi kita buat sudah benar atau belum. Ini Windows 7-nya masih proses. Kita tunggu loadingnya. Agak lama karena ini di virtual, dia butuh RAM yang besar, jadi loadingnya agak lama. Jadi laptop Anda juga, kalau misalkan laptopnya yang low end gitu, bukan high end atau medium, biasanya ini pas praktek Windows DHCP server ini agak berat laptop Anda, karena Anda harus menjalankan 2 buah virtual mesin dalam waktu yang sama. Nah, sudah terbuka Windows 7 kliennya. Ini ibarat Windows di dalam Windows gitu. Windows 7 di dalam Windows 10. Cuman ini versi virtualnya. Untuk konfigurasi kliennya, kita bisa konfigurasi atau edit IP-nya lewat sini, Open Network and Sharing Center, atau lewat control panel, start, control panel, terus network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, local area connection-nya klik kanan, properties, klik IP versi 4, properties. Nah, pastikan ininya sudah diobtainkan, udah otomatis. IP address-nya dengan DNS-nya udah otomatis, nanti dia akan ambil ke DHCP server tadi. Nah, fungsinya DHCP server itu supaya klien tidak usah repot-repot setting IP untuk terkoneksi ke jaringan.
Jadi dia nanti akan ambil IP dari server dan nyeting sendiri gitu, disettingin sama server istilahnya. Ya kalau misalkan kliennya cuma 1 atau 2 klien bisa disetting manual. Kalau misalkan kliennya 100 sampai 200 atau mungkin ribuan klien, gimana nyetingnya kalau harus manual, kalau nggak ada DHCP server? Nah, dengan adanya DHCP server kita dimudahkan untuk setting IP klien dengan cara otomatis. Oke, close. Biasanya ada yang suka langsung dapat IP, ada yang enggak. Nah, untuk memastikannya kita lebih enaknya kalau real sih tinggal dicabut aja kabelnya, dicolokin lagi. Kalau di sini kan nggak bisa, nggak ada kabelnya karena ini virtual kan. Kita klik kanan local area connection-nya, disable. Ini ibaratnya dicabut kabelnya, dicolokin lagi supaya service DHCP kliennya itu merestart gitu ya. Klik kanan lagi local area connection-nya, enable kan. Identifying ya, dia masih cari DHCP server. Ininya juga masih muter-muter gitu ya. Dia masih nyari mana ada DHCP server enggak gitu. Kalau udah ketemu DHCP servernya dan IP-nya sudah masuk, biasanya identifying-nya diganti jadi network apa gitu. Nah, dan networknya ada tulisannya unidentified network atau, nah ini udah berhenti, yang loading tadi muter-muternya udah berhenti. Tinggal untuk memastikannya tinggal klik kanan, status, detail, kita lihat IP address-nya DHCP enable, yes, IP address-nya sudah ada, netmask-nya sama. Ini yang saya bilang tadi rank, kita kan tadi buat rank dari 97 sampai 126. Jadi klien tidak akan mendapatkan IP di luar dari rank tersebut. Subnet masknya sudah ada, sama. Gateway-nya pakai IP server, DHCP servernya ini, DNS servernya ini. Nah, sampai di sini settingan DHCP server Anda sudah dianggap selesai dan berhasil. Untuk tutorial konfigurasi DHCP server kali ini selesai, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.